Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam, yang dengan kedua nikmat itu kita disampaikan pada hari yang ke-10 di bulan Ramadan ini, dan kita diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah saum, ibadah salat berjamaah di masjid ini, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita dan mengistiqomahkan kita dalam beribadah kepadanya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan muhasabah kepada diri, dan juga bulan murajaah, mentarbiyah diri sendiri, mentarbiyah orang-orang yang di bawah tanggungan kita, dan kita muhasabah terhadap diri juga. Bagaimana keadaan kita, ibadah kita, bagaimana keadaan keluarga kita, dan kita murajaah sedemikian gimana, sepanjang gimana, dan seberapa karya-karya kita dalam pendidikan, dalam mendidik, dalam beribadah, dalam mendidik anak dan sebagainya. Bila kita dapatkan ternyata termasuk dari orang yang bagus di dalam pendidikan, mendidik anak, mendidikan keluarga, maka kita coba pertahankan dan tingkatkan lagi. Apalagi kalau kita termasuk orang yang lalai dalam pendidikan ini, maka kita perbaiki, ilmui dan perbaiki tentang pendidikan kita. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala juga yang besar, yaitu dan juga karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas dan tidak terbilang. Di antara nikmat yang agung gitu adalah kita diberikan nikmat keturunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya, dalam surat Al-Kahfi. Sesungguhnya harta dan anak adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Sesungguhnya harta dan anak adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Namanya perhiasan, seorang mencarinya perhiasan tersebut, seorang bersenang-senang dengan perhiasan tersebut, dan seorang membangga-banggakan perhiasan tersebut. Kita dapatkan orang membangga-banggakan hartanya, rumahnya, kendaraannya, perhiasannya, dan sebagainya. Ada juga bahkan orang tidak kalah seperti itu, bahwasanya orang juga membangga-banggakan anaknya, ya. Kita dapatkan, atau mungkin kita sendiri, bila anaknya itu sudah mempunyai keterampilan ini dan itu, baru bicara, baru ini, orang membangga-banggakan. Anaknya berprestasi, membangga-banggakan.
dibangga-banggakan, terutama ibu-ibu restu ya. Alhamdulillah ranking hiji pun anak mah di tarbiyah sunnah, jago pidato tos tiasa ngimaman abi oge sama berbalas kebanggaan abi oge anu di sekolah di pesantren itu ge atau sami seperti itu. Pidato bahasa Arab ti ahli kita memang tos bakat jika ibu nawe eta mah akan seperti itu, membangga-banggakan. Itu biasa seperti itu. Ini zina, namanya zina. Ya, anak-anak adalah merupakan perhiasan dan nikmat, dan tidak ada yang mengetahui keagungan kebesaran nikmat tersebut kecuali orang yang tidak mendapatkan nikmat tersebut atau orang yang kehilangan nikmat tersebut. Ya, orang yang tidak mendapatkannya. Ya, mungkin bapak-bapak, ya, ibu-ibu merasa liur ya, pusing gitu ya dengan anak-anak ya, dengan anak-anak pusing ya, dengan cerewetnya, dengan cengengnya, dengan sedikit nakalnya dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang tidak mendapatkan anak ya, tidak mendapatkan keturunan, merindukan hal itu. Jadi recokna di rumah, garlutna di rumah, wah nukari itu kan seperti itu. Bapak-bapak pusing, dan saya mah liur ya, seperti itu. Ya, kepusingan itu dalam keadaan liur tersebut, hiruk pikuknya anak-anak recok di rumah teh, itu adalah yang diidam-idamkan orang yang belum mendapatkan keturunan, sehingga mereka berupaya sekuat tenaga, berupaya juga mengeluarkan hartanya untuk program kehamilan, berbagai cara sampai mereka gimana program ke dokter alternatif, ke itu diubar abir segala rupa kan seperti itu untuk mendapatkan keturunan itu ya, sampai kudu inseminasi buatan, terang inseminasi pembuahan ya, pembuahan. Oh itu tuh mahal ya, seperti itu, mahal harganya seperti itu. Orang alhamdulillah kita mah celak-anakan kan gitu ya, maka itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Juga tatkala hilang itu nikmat dari kita, bagaimana yang nakal anak tersebut ya, yang kita greget sama anak tersebut, qadarullah ya, waliyadzubillah, meninggal, sedih itu ya, sedih ya, seperti itu. Atau jangan meninggal, orang anak yang biasa di rumah, kemudian masuk usia pondok, kemudian masuk ke pondok asrama ya, seperti itu. Jadi sepi di rumah teh ya, sepi di rumah teh, nggak nugarulut deui si kakak, si aa aya namanya, si teteh kan seperti itu ya. Atau mungkin ke neneknya ya di rumah seperti itu. Jadi orang kehilangan anak atau belum mendapatkan keturunan itu adalah kehilangan sekali seperti. Sampai ada salah satu rekan saya bertahun-tahun belum mendapatkan anak ya, alhamdulillah secara harta, cara ini terpenuhi sebenarnya. Dia curhat, dia bilang saya saat itu sampai kayak mau gila katanya. Akad bahaya kata. Jadi anak yang bapak-bapak hampir gila dengan anak tersebut ya. Orang mah hampir gila ingin mendapatkannya gitu. Jadi sama-sama gilanya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah merupakan karunia nikmat yang besar ya, kalau kita diberi keturunan ini. Nikmat yang agung ini di satu sisi nikmat ya, resep kita bermain-main dengan anak, tapi itu juga merupakan amanah dan tanggung jawab yang kita sebagai orang tua akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Apakah kita termasuk orang yang menjaga amanah tersebut, menunaikan amanah tersebut,
atau sebaliknya kita termasuk orang yang menelantarkan amanah tersebut, yang termasuk orang yang menyia-nyiakan amanah tersebut. Dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhiasan dunia itu yang tadi itu berupa anak keturunan, tidak sempurna kebahagiaannya dan tidak sempurna hal-hal yang lainnya kecuali bila anak tersebut berhias akhlak yang mulia, berhias agama. Ya, budak teh garulis, karasep, pinter, sehat, jangkung, bodas gitu ya, pinter, olimpiade matematika, ini itu pinter, tapi akhlaknya buruk ya, ngomongnya kasar ke orang tua, disuruh kalau kamu disuruh malah melotot, melawan gitu ya, seperti itu. Apakah sempurna kebahagiaan? Tidak sempurna ya. Yang sempurna itu tatkala berhias akhlak ya, akhlak dan adab ya kepada orang tuanya dan juga kepada yang lainnya. Itu adalah bermanfaat dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan amanah ini bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing setiap kalian itu adalah ra'in, adalah pemimpin, dan setiap kalian itu mas'ulun, akan diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Fal imamu, maka pemimpin, imam negara, imam negara, imam gubernur, imam ya pemimpin ya, termasuk imam juga di rumah tangga, itu adalah akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Warrajulu, ya ini disebutkan warrajulu, dan seorang laki-laki, seorang bapak ya, adalah pemimpin di keluarganya dan dia itu akan diminta pertanggungjawabannya. Bahkan seorang wanita pun adalah ra'iyah, adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan juga diminta pertanggungjawabannya. Bahkan pembantu ya, pembantu atau para staf itu juga pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya atas amanah yang diembannya. Seluruhnya di antara kita adalah pemimpin, ra'i ya. Dan kepemimpinan ini adalah merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan dari penyia-nyiaannya, dan Allah Subhanahu wa taala peringatkan dari yang melalaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 72, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali, sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, fa'abaina, mereka itu menolaknya, ayyahmilnaha, untuk mengemban amanah ini, wa asfaqna minha, dan takut dari amanah ini, wa hamalahal insan, namun manusia itu mengembannya, mengambil amanah tersebut, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu keadaannya, sifatnya itu zalim dan bodoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, dalam surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berkata Ali bin Abi Thalib, alimuhum, ajarkanlah mereka, wa adibuhum, dan didiklah mereka. Keluarga itu harus diajari dan dididik mereka itu. Maka kita harus
jangan menyia-nyiakan. Kita itu jangan menyia-nyiakan terhadap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita telah menyanggupinya. Maka barang siapa yang menyia-nyiakan amanah tentang pengajaran anak, tentang pendidikan anak, tentang pengasuhan anak, dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tuhfatul Maudud, kata beliau, faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu, maka barang siapa yang lalai tentang pengajaran kepada anak-anaknya pada perkara-perkara yang bermanfaat untuknya, untuk manfaat dunia terutama akhirat, wa tarakahu sudah, dan membiarkan begitu saja, dididik ya, diajarkan, dibiarkan begitu saja. Bau dek ulin jeung sasaha teu ditanya itu mainnya dengan siapa, ya dibiarkan saja. Nyawa HP ti usuk jedur teu ka sore jeder, diantepkeun we da anteng lah. Seperti itu dibiarkan begitu saja, ya main ke sana kemari, dibiarkan. Faqad asaa ghayatal isaah, maka sungguh dia telah berburuk dengan sebenar-benarnya berbuat buruk dia itu. Wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhu min qibalil aba wa ihmaluhum lahum. Kata Ibnu Qayyim juga, dan kebanyakan anak-anak itu hanyalah rusaknya mereka itu adalah faktornya adalah min kibalil aba, dari pihak ayah dan ibunya. Ya, rusaknya itu sebabnya siapa? Ayah dan ibunya. Wa ihmaluhum lahum, dan dikarenakan lalai ya mereka terhadap anak-anak itu. Wa taraka ta'limahum faraidad dini wa sunanahu, dan juga meninggalkan atau tidak mengajari mereka faraidad din, kewajiban-kewajiban dalam agama. Salat 5 waktunya tidak diajarkan, tidak diperhatikan. Saumnya tidak diperhatikan. Seperti itu ya, dibiarkan, tidak diajarkan. Dan juga sunnah-sunnahnya ya, perkara-perkara sunnah, perkara-perkara berbuat baik ya, ibadah-ibadah sunnah dibiarkan. Fa'adahuhum siqaran, maka mereka menyia-nyiakan anak-anak mereka sigoron ketika kecilnya, dibiarkan begitu saja. Falam yantafi'u bi anfusihim, maka mereka tidak bisa mengambil manfaat terhadap diri-diri mereka ya, tidak bisa memberikan manfaat terhadap diri-diri mereka. Falan yanfa'u aba'ahum kibaron, maka anak pun tidak bisa memberikan manfaat juga terhadap orang tua mereka tatkala orang tua tersebut sudah tua renta ya. Kenapa? Karena dibiarkan begitu saja, boro-boro mulang tarima ya di dalam sisi keduniaan, boro-boro juga nantinya akan mendoakan berbuat baik birrul walidain, karena dulunya juga dibiarkan begitu saja, tidak memberikan manfaat kepada ayah dan ibunya ketika ayah ibunya sudah tua renta. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini adalah merupakan kesempatan kita untuk merenungi dan memurajaah, untuk muhasabah tentang apa? Tentang pendidikan anak kita. Di sini ada beberapa nasihat, beberapa renungan yang harus kita renungi dan muhasabah terhadap diri. Yang pertama adalah dikatakan al-aslu fi tarbiyatin nasi iqamatu ubudiyatillahi azza wa jalla fi qulubihim. Asal dalam pendidikan keturunan ini adalah menanam sikap ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati mereka. Ya. Wa gharsuha fi nufusihim, dan juga
sudah menanam, menumbuhkan, ditanam, ditumbuhkan di diri-diri mereka, wa ta'ahadaha, dan juga menjaganya, memelihara sikap ubudiyah tersebut. Ubudiyah, penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu kecuali yang harus dilakukan kecuali menjaganya saja, dan terus menerus menjaga sikap ubudiyah itu hingga mereka itu tidak melenceng dan tidak sesat, ya. Tidak melenceng dan tidak sesat, karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di antara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kulul mauludi yuladu alal fitrah, ya. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam. Dasarnya sudah Islam. Tinggal apa? Tinggal bagaimana menjaganya. Tinggal bagaimana menjaganya dalam keislaman tersebut. Yang kedua yang harus disadari bahwasanya ayah dan ibu berada di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendidik mereka, ya, bahwa lagi mendidik tekir ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, bahkan memberi nafkah kepadanya, membekalinya untuk jajan, untuk makan, ya, bahkan membekali pendidikan perlu biaya, ya, perlu biaya, dan itu juga justru yang paling yang paling berharga bagi mereka. Kemudian dalam memurajaah mereka, mengevaluasi mereka, dan pengajaran mereka, seluruhnya yang dilakukan adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dinilai ibadah ketika kita membahagiakan mereka, menyenangkan mereka, ya, membuat anak itu berbahagia. Seperti apa? Mengajak main, mengajak tamasya, ya, memberikan mainan dan sebagainya. Itu adalah merupakan ibadah. Bercanda dengan mereka, hurry, ya, dengan mereka, seluruhnya adalah ibadah. Dengan syarat apa? Kita itu ihtisab dalam perkara tersebut, disadari dan ihtisab, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, main-main juga dengan anak, ya, saudari, dan permainan sesuai dengan umurnya dari mulai kecil dan hingga besar. Bermain-main dengan mereka adalah ibadah. Karena seluruhnya pokoknya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nafkah, ya, memberi nafkah adalah ibadah. Memberi nafkah kepada anak istri adalah ibadah, merupakan sedekah, ya, yang kadang seorang ayah, ya, terutama mungkin tidak merasa ibadah. Memberikan kepada fakir miskin atau yang meminta-minta di jalan, asa ibadah, nulungan, ngerasa ibadah. Tapi tatkala istri meminta, cinta seep, ya, nu kamari, ari nu kamari ka mana? Ibadah teh. Dan kata-kata nu kamari ka mana? Nah, atau seep itu adalah kata-kata yang harus dihindari oleh bapak-bapak sekalian. Itu adalah menghancurkan hati seorang istri. Betul, Bu? Ayah di luhur. Betul enggak? Sakit itu disebutkan teh anu kamari, ya. Anu minggu kamari yang yang nafkah mingguan, anu minggu kamari yang nafkah bulanan, nangis bea kedeui, ya, itu adalah jangan, ya. Kita berusaha memberikannya, senang, ibadah deui, ya, gitu, ya, pahala, ya. Jangan merasa beban, ya, jangan merasa beban nafkah terhadap itu ibadah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar, ya, satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah untuk jihad fisabilillah, untuk orang yang menuntut ilmu. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan satu dinar yang kau infakkan kepada
dalam membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan 1 dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan 1 dinar yang kau infakkan kepada anak dan istrimu. Ya, mana yang paling besar? Ini ditata fisabilillah, membebaskan budak, kepada fakir miskin, kepada anak dan istri. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar itu semua, ya, mungkin bapak-bapak ngerasa ini di jalan Allah, ya, merasa paling besar. Yang paling besar itu semua adalah yaitu alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang kau infakkan, yang kau nafkahkan, yang kau berikan kepada anak istrimu. Ya, jadi sekarang kita semangat untuk mencari ma'isyah, dan kita berikan kepada apa? Kepada anak dan istri kita. Hadis ini juga bukan mengajarkan kita untuk pelit, ya, untuk pelit. Ayah canceling keharapan. Meninggalkan istri dah lebih mahal, bukan seperti itu. Artinya kalau anak istri sudah terpenuhi, ya, terpenuhi untuk hari ini dan sebagainya, keluarkan, ya, keluarkan. Bukan mengajarkan apa untuk pelit. Yang penting ke istri, ke anak istri, seperti itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan, apabila seseorang itu menginfakkan kepada keluarganya nafaqatan, suatu nafkah, yahtasibuha, yang dia ihtisab dengannya, mencari pahala, mengharapkan pahalanya, kanat lahu shadaqah, maka baginya adalah sedekah. Jadi sedekah teh sanes ka masih dungkul, sanes ka fakir miskin unggul, sanes ka peminta-minta, anak yatim sanes. Tapi itu juga merupakan sedekah. Tapi kebanyakan kita bapak-bapak teu ngarasa sedekah, leres teu, ya, teu ngarasa sedekah. Padahal itu adalah sedekah, ihtisab, ya, ihtisab, semangat kita memberikannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mestilah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan tarbiyah ini, dalam urusan pendidikan ini. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seorang pendidik ini menginginkan atau bertujuan dunia, ya, dengan tujuan mendidik ini adalah untuk tujuan dunia. Kalau tujuannya dunia, maka hancur keikhlasannya tersebut. Sebagian orang, ya, bersemangat untuk mengajarkan dan memasukkan anak tersebut ke lembaga pendidikan untuk apa? Untuk supaya mendapatkan nanti kedudukan, nanti akan bekerja, ya, nanti akan menjabat ini, menjabat itu, namun sekolah, ya, atau untuk mendapatkan ijazah. Itu mah ijazah terakui, ya. Sehingga bertanya ke lembaga-lembaga Islam, ya, seperti hari ini ijazahna naon, di pasien ijazah teu can ge acan, ya, geus nanya ijazahnya aya teu. PKPM cenah di tarbiyah sunnah mah eta teh tiasa diteraskeun deui. belum memasukkan, bisa diteruskan lagi ke SMP teh. Lamun TK na bisa diakui di itu. Jadi ijazah, ya, seolah diutamakan, itu ditandai dengan pertanyaan-pertanyaannya. Tidak bertanya kualitas apa yang diajarkan, ini mana gurunya, tapi ditanya naon? Ijazah payu ente ka SD umum, ka SD negeri, bisa neruskeun teu ka perguruan tinggi, ya, seperti itu. Ditanyanya ijazah. Ya, yang tentu saja tidak diragukan lagi bahwasanya dalam pengajaran memasukkan kita anak-anak kita ke lembaga pendidikan itu adalah berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hal-hal yang lainnya, ijazah dan sebagainya, itu adalah
perkara yang menempel saja, yang mengikutinya saja, ya. Da'atuh malikir ke lembaga pendidikan oke. Zaman sekarang itu tidak akan bisa lepas dari ijazah. Mereka juga berpikir, ya, seperti itu. Ya. Kalau seseorang itu sekolah, memang sekolah yang pendidikan umum, yang benar-benar untuk dunia, memang kalau berharap ijazah ya sah-sah saja gitu ya. Orang belajar kedokteran, orang belajar teknik dan sebagainya, ya, untuk nantinya bekerja itu sah-sah saja, ya, sah-sah saja. Tapi kalau orang belajar agama gitu ya, kalau yang pertanyakannya itu gitu, ya itu bisa mengurangi, ya, seperti itu. Dan lebih bagus lagi kalau orang yang belajar ilmu-ilmu umum yang bukan agama, lebih bagus lagi kalau apa? Kalau diniatkan juga untuk akhirat. Gimana misalkan masuk kedokteran, ini dimasukkan anak ini kepada fakultas kedokteran, nanti biar jadi dokter muslim, ya biar orang-orang Islam itu ke dokter muslim aja, tidak ke kafir, kan seperti itu. Dimasukkan ke fakultas teknik, apakah itu arsitek atau apa, nanti biar apa, bisa membangun bangunan yang bangunan masjid atau madrasah dan sebagainya untuk kemajuan peradaban Islam. Kan itu lebih bagus lagi bila niatnya seperti itu, ya. Bila niatnya seperti itu, maka oleh sebab itu ikhlas, memurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam pendidikan tersebut, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu mengiringi niat kita, niat yang ikhlas dalam segala urusan-urusan tarbiyah kita, supaya apa? Supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah disampaikan tadi. Kemudian yang kelima adalah berdoa. Doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kesolehan anak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang kita lakukan adalah merupakan sebab-sebab datangnya hidayah. Sebab-sebab datangnya hidayah. Segalanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Maka oleh sebab itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk anak-anak kita. Para nabi, para rasul, mereka selalu berdoa yang utama, ya, setelah kepada dirinya adalah kebaikan untuk keturunannya. Bagaimana Nabi Zakaria dalam surat Ali Imran ayat 38, hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di sana Zakaria berdoa kepada Rabbnya tatkala mendapatkan Maryam dengan berbagai nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Zakaria, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabb, dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, habli min ladunka, maka anugerahkanlah aku min ladunka dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka antas sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar kepada doa. Bagaimana juga Ibrahim di dalam surat Ibrahim ayat 25. Kata Ibrahim, wa yadqala Ibrahimu, dan tatkala Ibrahim berkata, Rabbi ij'al hadzal balada aminan. Ya Rabb, ij'al hadzal balada, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah, aminan, yang aman. Kemudian apa? Wajnubni, dan jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak-anak keturunanku, an na'budal asnam, menyembah berhala. Ya, doa
kepada untuk seluruh ya di negeri, kemudian doa untuk diri, kemudian doa untuk keturunan, anak keturunan. Orang-orang saleh disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, orang-orang saleh, mereka selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Rabb kami, hablana, anugerahkan kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan, yang menyenangkan. Itu di dalam Al-Quran, dan banyak lagi diabadikan dalam Al-Quran bagaimana para nabi berdoa untuk dirinya, kemudian berdoa untuk anak dan keturunannya. Ya, berapa banyak dari sebab doa itu orang-orang ya, anak-anak yang nakal menjadi terberi hidayah ya. Dan doa ini adalah merupakan jalan yang paling mudah ya, jalan yang paling mudah ya, dibandingkan usaha-usaha untuk mendidik ya. Tatkala mendapatkan suatu permasalahan di dalam pendidikan, yang utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mengutamakan mencari metode yang tepat ya, bagaimana untuk mendidik anak. Jadi apapun adalah dengan doa ya. Para santri ya, kita semua susah menghafal ya, susah menghafal hesai apal gancang poho, kan seperti itu. Bukan yang utama mencari metode ngapalkeun anu, tapi yang utama adalah berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baru yang lainnya, seperti itu ya. Ini yang utama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah merupakan apa? Merupakan jalan yang paling ringkas ya dalam mendapatkan apa-apa yang kita inginkan berupa kebaikan. Kemudian yang keenam adalah hendaklah kita berupaya untuk mendapatkan harta yang halal dan meninggalkan harta yang subhat atau tentu saja yang haram ya. Jangan sampai ya terjerumus atau kena kepada yang haram, karena sungguh sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ka'ab bin Ujrah, kata Nabi, ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannata, sungguhnya tidak akan masuk surga, lahmun, daging sekerat daging, nabata min sukhtin nari, nabata min sukhtin, yang tumbuh min sukhtin, dari yang haram, sumbernya dari yang haram, dimakan kemudian jadi daging, bertumbuh ya. An-naru aula biha, neraka adalah utama baginya, adalah utama baginya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menyangka bahwasanya yang haram itu hanya dalam masalah riba, uang sogokan, uang mencuri saja. Tetapi banyak perkara-perkara yang itu adalah merupakan menjadi harta yang haram. Seperti apa? Menyanyiakan waktu di dalam tugas bekerja kita ya. Kita bekerja tapi tidak sesuai dengan mengisi waktu dengan sebenar-benarnya untuk bekerja, tidak maksimal ya. Datang terlambat, pulang lebih cepat ketika di tempat kerjanya ya, leha-leha seperti itu ya. Ini banyak terjadi, baik para staf gitu ya, orang kantoran atau di mana saja, atau para pengajar dan sebagainya, itu menyanyiakan pekerjaan mereka, terlambat datangnya ya, datangnya ke tempat kerja dan sebagainya. Ini kalau dikalkulasikan dan dipresentasikan antara gaji yang diterima dengan keterlambatannya, dengan cepatnya dia, kemudian dengan leha-lehanya mengisi jam kerjanya tersebut, maka di sana ada apa? Ada waktu yang menghasilkan uang yang haram ya.
Kenapa? Karena dia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya, ya. Uang tersebut adalah hasil bekerja, bukan hasil dari dia nyok HP, scroll HP dan sebagainya, gitu, gogoleran. Bukan. Tadi buruhan tuh gitu. Ya. Maka perhatikanlah masalah ini. Ya. Jangan sampai kita memakan yang haram, kemudian juga memberikan dari yang haram itu kepada anak-anak kita. Perhatikan masalah sumber dari apa? Sumber maisha kita, ya, sumber maisha kita, ya. Ada orang awam ya rada ngerti bahwasanya memberikan harta yang haram kepada anak istri itu nggak boleh. Harta haram hasil perkeliruan itu simpen. Ya mau dibikin ke anak pemajikan sana. Ya kerjajan we ieu nu halal. Seperti itu. Itu rada ngerti rada. Ya, tapi kan dia membahayakan dirinya. Ya, mau saya mau diberikan ke anak pemajikan, ya. Yang ieu asli nu menang digawe seperti itu. Ada yang seperti itu, ya. Yang ketujuh, setelah doa yaitu dan pendidikan anak, yaitu al-qudwatul hasanah, teladan yang baik. Ini adalah perkara yang penting dalam pendidikan ini, ya. Bagaimana kita bersemangat untuk mendapatkan anak-anak kita rajin sholat, ya, mengharapkan anak itu rajin sholat, sedangkan dia melihat kita menyia-nyiakannya. Jangan sholat, jangan itu, jangan sholat, ada itu sholat ke masjid tunggu adan, ya dia mah goler gitu ya. Waduh, seperti itu. Bagaimana bisa mengharapkan anak-anak rajin sholat? Bagaimana anak-anak bisa menjauhi dari nyanyi-nyanyian musik? Lamun hidung bapakna hari ringan, ya. Kemudian nyetel, ya, berbagai musik, ya. Segala macam kan kita aya musik, ya, aya musikan, ya. Tentang mainan kayak musikan, ya. Ya, kita tidak bisa mengharapkan seperti itu. Ya. Kalau kitanya sendiri, ya, tidak memberi contoh, ya, maka kesalihan orang tua itu berpengaruh kepada anak kita. Kesolehan kita berpengaruh. Maka lihat kisah antara Nabi Musa dan Khidir. Gimana kisahnya? Ya, Musa ingin belajar kepada Khidir. Ya, kata Khidir, kamu tidak akan sabar denganku. Saya akan sabar. Kemudian apa yang dilakukan? Ya, ada ketika naik perahu di bocoran, ada anak dimatikan, ya, dibunuh. Kemudian tatkala habis perbekalan minta kepada warga, nggak ada yang ngasih. Pas lihat ada ada dinding yang mau roboh, bangunan yang roboh, maka dia perbaiki, ya. Maka kata Musa, atuh geus punya jasa, masuk minta ke yang lain, ya, ke warga itu, karena dia sudah berjasa. Ya, maka akhirnya Khidir menerangkan apa-apa yang dilakukannya. Ya, di antaranya itu meluruskan atau memperbaiki tembok bangunan, ya, tembok bangunan. Kata Khidir, amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati. Adapun dinding ini, maka dinding ini, bangunan ini kepunyaan dua anak yatim di kota ini. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawahnya ada harta simpan. Ya, wa kana abuhuma salihah. Ini yang harus digarisbawahi. Dan keadaan ayahnya, nenek moyangnya itu
ya salih, ya orang-orang salih. Fa arada rabbuka ayablugha asyuddahu wa yastakhriza kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Rabbmu menginginkan anak itu sampai dewasanya keduanya, kemudian keduanya mengeluarkan dari harta simpanan tersebut sebagai rahmat kasih sayang dari Rabbmu. Karena solih ya ibu bapaknya, kakek neneknya, maka ketika dia ditinggal juga berpengaruh kepada apa? Kepada anak keturunannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Khidir untuk apa? Untuk memperbaiki bangunan tersebut karena di bawahnya ada harta simpanan yang nanti kalau dua anak yatim itu akan bisa memanfaatkan mengeluarkannya, ya. Maka kesolehan seorang ayah dan ibu itu berpengaruh besar ya kepada anak-anaknya, dan setiap apa yang kita lakukan berupa qudwah yang baik ya, maka anak kita atau siapapun yang mengikuti kita dalam perbuatan baik itu mendapatkan pahala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang melakukan sunnah yang baik di dalam Islam, falahu ajruha, maka baginya pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkan dengan sebab dia ya. Jadi dia akan mendapatkan pahala karena apa? Dia melakukan itu karena sebabnya pendidik ya, atau memberi contoh, menjadi qudwah ya. Begitupun apa-apa yang dilakukan oleh anak kita adalah akan berpahala tatkala orang tuanya menjadi qudwah, mendidik dan mencontohkan ya. Seperti itu. Kemudian itu yang ke-8. Ya, yang ke-8 kita harus memberikan perhatian yang besar ya di dalam masalah tarbiyah ini, pendidikan ini. Dan kita harus banyak konsultasi kepada orang yang mengerti tentang pendidikan ini. Banyak ya, menaruh perhatian yang besar, membeli buku ya, berkonsultasi dengan para ahli tentang bagaimana mendidik ini yang baik ya. Ada masalah konsultasi, ada masalah mencari jalan keluarnya ya. Banyak ceramah-ceramah di YouTube atau ya kita pilih-pilih barang dalam masalah tarbiyah Islamiyah ini ya. Dan sumbernya banyak dan itu perlu dengan biaya ya, membeli bukunya, membeli videonya dan sebagainya. Jangan mendapatkan sesuatu bersifat keduniawian ya, berupa permainan, berupa hal-hal kemewahan, mengalahkan dari urusan-urusan itu ya, urusan-urusan itu. Maka kita ikuti seminarnya, ikuti daurahnya yang berkaitan dengan pendidikan itu. Mungkin di sana ada yang berbayar dan sebagainya, tetapi itu adalah investasi ya, investasi yang luar biasa ya. Dikatakan ada investasi leher ke atas ya, tentang pendidikan ya, tentang hal-hal yang bersifat soft skill ya, dibandingkan apa? Dibandingkan perhatian kita dari leher ke bawah ya, jajan, kuliner, HP yang mewah dan sebagainya. Ini perhatian kita kepada pendidikan anak ya. Kemudian yang ke-9 kita harus sabar ya. Ini kesabaran ini yang banyak dilalaikan sebagian kita ya. Karena kesabaran itu sebagian penting daripada kesuksesan dalam pendidikan anak. Maka kita sabar dengan malasnya anak, bersabar dengan teriakannya, dengan cerewetnya, dengan ya jangan jengkel, jangan marah ya, jangan marah.
Jangan bosan-bosan untuk mengajari anak, ya. Maka di sana kita terus bersungguh-sungguh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami lanahdiyannahum subulana, kami pasti akan berikan hidayah terhadap mereka jalan-jalan kami. Terus bersungguh-sungguh, bersabar dalam mendidik anak-anak kita. Yang ke-10, salat, ya. Salat yang harus diperhatikan, ya, salat perhatikan oleh kita. Ini adalah yang utama, ya. Tadi dikatakan Ibnu Qayyim, orang yang lalai dalam mengajarkan perkara-perkara yang baru, terutama salat, kewajiban yang agung, yang merupakan rukun yang kedua setelah rukun Islam, ya. Setelah apa? Setelah syahadatain. Maka kita harus bersungguh-sungguh, bersemangat di dalam mendidik masalah salat ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, muru au abna'akum bi salati lisabin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika umur 7 tahun. Bahkan sebelumnya, sebelum umur 7 tahun perintahkan. Perintah. Kalau tidak menurut juga sulit atau masih meninggalkan salat, wadribuhum alaiha, ya. Pukullah mereka li ashrin ketika umur 10 tahun. Berapa? Kelas 4 SD, kelas 3 SD. Itu kalau sudah ini udah mulai kita keras di dalam masalah, ya, masalah salat ini, ya, perhatian yang besar, ya. Jangan dengan dalih karunya budak teh, ya. Karunya budak teh. Subuh tadi hudangkeun, aduh karunya, ya. Karunya kalaka disimutan katanya budak teh. Tapi harus dibangunkan, belajar dari mulai anak TK, SD kelas 1 itu harus dibangunkan untuk salat, ya, salat. Karena man salat subha fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, ya, maka subuhnya dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, harus perhatian terhadap anak-anak kita dalam kemampuannya yang mereka itu adalah merupakan masih, ya, kosong memorinya, ya, kosong memorinya. Mereka kebanyakan kemampuannya hampir merata, tapi walaupun ada sesuatu yang lebih ahli, lebih kecondongan yang lain, tetapi rata-rata di dalam masalah memori itu hampir sama. Maka ketika memori kosong ini, kita benar-benar perhatian di dalam hafalan Al-Quran, ya, hafalan Al-Quran, ya. Jangan menghafalkan nyanyian, menghafalkan ini dan itu. Sayang, ya, usia-usia yang masih anak-anak itu kita berikan masalah hafalan ini. Nanti seseorang yang udah hafal Al-Quran dari semenjak kecil, kemudian sudah punya dasar, kemudian belajar agama dan yang lainnya, tapi anak yang lain hanya nyanyi-nyanyi dan sebagainya, maka nantinya jadinya juga berbeda, ya. Ini jadi ustadz, jadi kiai, ya, ini, ya, hanya itu aja. Kemudian yang ke-12 adalah berupaya sekuat tenaga untuk menahan marah kita dan emosi, ya, dan selalu bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala apabila itu hinggap kepada kita, ya. Hinggap kepada kita ketika mendidik anak. Dan tidak boleh memukul, ya.
anak itu lebih dari atau menyiksa atau menghukum memukul lebih dari 10 kali ya. Ada orang yang dihukum dulu di kampung saya di mana dirangket, disiksa budak ya, karena berbuat kesalahan, tidak boleh ya, terus dipukuli seperti itu. Tapi kalaupun harus memukul, apa pedoman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memukul dengan si kurang menyereh, bukan dipukul dengan kayu, dipukul dengan pecut, dengan apa dan sebagainya. Tidak boleh ya. Jauhkanlah memukul wajah, jauhkanlah bagian aurat untuk memukulnya kalaupun harus memukul. Dan juga jangan memukul anak dalam keadaan marah yang sangat. Kenapa? Ya bisa kemasukan setan. Nanti akhirnya apa? Akhirnya menyesal orang tuanya kalau terjadi kecacatan kepada anak, kalau berdarah dan sebagainya. Maka jauhkan dari memukul ketika dalam keadaan emosi yang sangat. Kemudian yang terakhir, yang ke-13 adalah waktu Bapak Ibu sekalian panjang 24 jam. Bapak Ibu adalah waktunya panjang ya. Seorang bapak dari waktu tersebut ada waktu untuk tidur, ada untuk waktu bekerja. Nah, ketika waktu dengan keluarga, ada waktu untuk keluarga, maka benar-benar sisihkan waktu di keluarga itu untuk mendidik anak ya, untuk mendidik anak ya. Setelah bekerja, pulang dari pekerjaan atau berjualan, maka perhatiannya besar kepada anak-anak ya. Jangan hanya menyerahkan kepada sekolah ya. Ya, kita harus mengevaluasi naon yang sudah diajarkan oleh ini. Kita evaluasi ya, hafalannya, mungkin PR-nya, mungkin ini, mungkin itu ya. Itu harus disisihkan. Jangan cuek. Ya, udah capek bekerja, sampai ke rumah istirahat, atau mengurus hal-hal yang lainnya, mengurus pekerjaan-pekerjaan lagi. Jadi sisihkan dari waktu kita untuk benar-benar perhatian di dalam mendidik anak ini. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 13 poin yang berkaitan dengan pendidikan anak ini, yang juga ada kaitannya dengan bulan Ramadan, karena tentang saum ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika puasa Asyura, ketika diwajibkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di siang hari, maka kata para sahabat, kunna nasumuhu, kami saum, wa nusawwimu abna'ana, dan juga mensaumkan, menyuruh saum anak-anak kami. Ini ada unsur pendidikannya juga di dalam saum. Didik mereka untuk dibiasakan saum walaupun masih anak kecil. Ya. Barangkali ada yang ditanyakan, maka persilahkan. Maka. Itu ditiupan wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bade tumares Pak Ustad, sapertos ngadidik ngurang kali anu tos rumah tangga, antos rumah tangga gitu, supados rumah gitu harus pada saya gitu, mau gitu wae Pak Ustad. Iya. Sebenarnya kalau sudah berumah tangga, apalagi anak kita perempuan, sebenarnya sudah tanggung jawab suaminya. Ya, yang sudah dewasa seperti itu hanya kita bisa itu memberikan nasihat terhadap mereka, karena
kekuasaan kita sudah berkurang terhadap mereka, apalagi anak perempuan nggak tahu ngejawab suami. Nah, kita mah cuman memberikan nasihat, atau anak kita yang laki-laki ya, kita hanya memberikan nasihat saja ya, mengajak mereka untuk thalabul ilmi, ngaji, seperti itu aja ya. Tapi tetap utama tadi adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka diberi hidayah. Ya, mangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Semoga Allah memasukkan Ustaz dan keluarga ke dalam surga Firdaus. Amin. Tanpa hisab, tanpa adab Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Tadi Ustaz menyinggung masalah ma'isyah Ustaz ya. Masalah untuk harta halal atau haram bagi anak dan istri Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan ada ikhwah yang bekerja di suatu perusahaan, yang di perusahaan tersebut itu emang manajemen setempat itu melonggarkan seperti pulang lebih awal, bahkan bisa sampai 3 jam sebelum waktunya pulang gitu Ustaz. Dan ikhwah tersebut sudah menanyakan kepada staf manajemen bagaimana, apakah ini boleh gitu Ustaz pulang dengan catatan pekerjaan sudah selesai gitu. Dan di perusahaan tersebut ada job desk yang sudah terbagi gitu Ustaz. Misalkan si fulan kerjaan kamu seperti ini, si fulan seperti ini. Kalau misalkan job desk-nya udah selesai, kalau mau pulang silakan aja gitu Ustaz. Dan itu sudah terrekod di absensi security dan diketahui sama seluruh manajemen setempat gitu Ustaz. Dan tidak mempermasalahkannya. Nah, cuman tetap saja si Ivan tersebut mengganjal dalam hatinya gitu Ustaz. Karena emang kalau udah masuk shift kedua itu, misalkan masuk jam 1 siang, jam 5 itu udah boleh pulang gitu Ustaz. Padahal yang seharusnya jam 9 malam pulang Ustaz. Dan itu dimulai semenjak pandemi gitu Ustaz. Sejak pandemi udah tidak pakai lagi fingerprint, tidak pakai lagi absensi yang pakai fingerprint Ustaz ya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Dalam bekerja tergantung akadnya ya. Al-mu'minu ala syurutihi, mu'min itu bergantung kepada syarat-syarat di antara mereka. Kalau akad dari awal bahwasanya jam 1 sampai jam 9, maka lakukan seperti itu. Kalau akadnya dari awal seperti itu. Kalau ada perubahan akad, apakah itu diketahui oleh pimpinan perusahaan atau yang owner dari perusahaan tersebut atau tidak? Ada memang juga suatu perusahaan yang penting jamnya ada, atau ada yang akad dengan mereka itu disebut dengan by resultnya gitunya, kumaha hasilnya, apa pekerjaan udah beres atau tidak, perkara dia ada di kantor atau mau melakukan itu. Jadi tergantung dari akadnya tersebut ya, akadnya bagaimana ya. Kalau hanya diketahui oleh atasan dia yang hanya manajer, apakah ini diridhoi oleh ownernya atau pimpinan perusahaan sebagainya, diridhoi atau tidak, kan gitu. Nah, tergantung itu. Kalau ridho berarti sudah halal gitu ya. Kalau ridho gitu, kalau berarti kan ada perubahan akad ya, kalau diizinkan, wallahu ta'ala alam. Mengembalikan kebijakan kepada manajemen setempat.
manajemen dikembalikan kepada manajemen. Ya kalau secara umum diizinkan seperti itu berarti tanggung jawab kita kepada manajemen setempat. Diizinkan seperti itu halal kalau diizinkan seperti itu dan sudah diridhoi oleh yang punya perusahaan tersebut. Wallahu taala a'lam. Atas cekap ya. Cukup untuk kita salat isyraq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.